Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 37, Penghinaan. Wajah Chen Jingjing pucat, dan tubuhnya gemetar saat mendengar berita itu. Zhang Rumeng segera memeluknya, melemparkan pandangan khawatir kepada Chen Fan. Mentiong tentang tahap kor emas mengirimkan desiran ngeri di tulang belakang Chen Jingjing. Itu adalah ranah yang agung, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana Chen Fan bisa menghina seseorang dari sekte immortal. Yang Feng dan yang lainnya juga mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata itu. Mereka berbalik untuk melihat Chen Fan, yang berdiri di samping Mo Bai dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tergesa-gesa melepaskannya. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka pada wanita tua itu. Dan Yang Feng mencoba meredakan situasi dengan nada yang sopan. Yang Feng cukup yakin bahwa Chong Jianfeng, yang berafiliasi dengan Wang Jianzong, tidak akan dengan mudah membiarkan salah satu murid mereka dibawa pergi. Tindakan seperti itu akan menjadi aib bagi sekte mereka. Bicaralah saat aku masih dalam suasana hati yang baik, wanita tua itu menatap dingin Yang Feng, memancarkan tekanan spiritual yang dapat dirasakan. Chen Fan, mengapa kamu tidak keluar? Mu Yunshui, berpakaian jubah putih yang mengalir, muncul seolah-olah seperti makhluk surgawi. Kehadirannya membuat banyak murid Heavy Sword Peak terpaku, bahkan Yang Feng dan yang lainnya sejenak tercengang. Chen Fan tetap tanpa ekspresi. Tetapi matanya mengkhianati perasaan serius. Tahap kor emas memang adalah ranah di luar kemampuannya saat ini. Saudara, jangan pergi, Chen Jingjing memohon cemas. Jangan khawatir, Chen Fan menggelengkan kepala, berbicara dengan tegas, lalu berjalan menuju lapangan tengah. Apa yang kamu inginkan dariku? Chen Fan berdiri di depan semua orang, tidak tunduk atau sombong, saat dia menatap dingin pada Mu Yunshui. Wanita tua itu menatap dingin Chen Fan dan tersenyum sinis, jadi kamu ini, si pembuat masalah kecil. Dengan menggerakkan tangannya, gelombang energi yang kuat menyapu Chen Fan. Dia berjuang untuk membela diri, tetapi sia-sia. Rasanya seperti gunung menabraknya, menyebabkan darahnya bergolak, dan dia terlempar beberapa puluh meter ke belakang, batuk-batuk dan mengeluarkan jejak darah. Batuk, batuk. Tubuh Chen Fan tertanam dalam batu-batuan, dan dia terus batuk darah. Kesenjangan kekuatan antara tahap kor emas dan tahap pelatihan Qi terlalu besar. Kakak. Chen Fan. Penonton itu terkejut dan bergegas ke sisi Chen Fan. Bahkan Yang Feng dan yang lainnya terkejut oleh tindakan tanpa ampun wanita tua itu, mengabaikan prestise Heavy Sword Peak. Pemimpin puncak Yang, apakah kita harus memanggil pemimpin muda sekte? Elder Lin mendekatkan diri pada Yang Feng dan bertanya dengan lembut sambil menatap wanita tua itu. Yang Feng mengernyitkan dahi dan mempertimbangkannya, tetapi kemudian menggelengkan kepala. Apakah dia akan campur tangan? Selain itu, Chen Fan sudah memalukan dia di kapal udara sebelumnya. Jika dia datang sekarang, itu mungkin hanya akan memperburuk situasi. Kamu belum mati? Wanita tua itu bersenyum sinis, tidak dapat menyembunyikan niat pembunuhan di matanya. Dia mengangkat tangannya untuk meluncurkan serangan lain, tetapi dihentikan oleh sosok berpakaian putih. Elder Han, kita telah membuat kesepakatan, kamu datang hanya untuk pedang. Mu Yunshui berdiri di depan wanita tua itu, berbicara dengan nada rendah. Berat kecil ini membunuh salah satu murid terhormat kami dari sekte immortal. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi begitu saja? Wanita tua itu menjawab dengan dingin. Mu Yunshui mengerutkan keningnya saat mendengar ini tetapi tetap diam, berdiri dengan tegas di depan wanita tua itu. Baiklah, ambil pedang itu. Wanita tua itu akhirnya mengalah, mundur tetapi tetap menatap Chen Fan dengan benci yang intens. Chen Fan sudah berhasil mengeluarkan dirinya dari puing-puing batuan saat ini, meskipun beberapa tulang rusuknya patah. Dia lemah dan sadar akan kelemahannya saat dia berhadapan dengan wanita tua itu. Chen Fan, bagaimana perasaanmu? Zhang Rumeng bertanya dengan perhatian. Saudara, aku akan membawamu ke kabin untuk mencari bocah obat kecil dan gurunya, Chen Jingjing menawarkan, menggenggam lengan Chen Fan. Tidak masalah, Chen Fan menjawab, fokus pada menggunakan Ventian Sword Qi untuk cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat itu, Mu Yunshui dan 3 murid laki-lakinya mendekati perlahan, ekspresi mereka dingin, dan namun Mu Yunshui memandang Chen Fan dengan keindahan yang gaib. Dia berbicara, suaranya lembut namun tegas, kembalikan pedang itu padaku, dan kami tidak akan mengambil nyawamu. Chen Fan tersenyum sinis terhadap tawaran mereka. Matanya yang dingin mengisyaratkan niat pembunuhan saat dia menggelengkan kepala, mengambil nyawaku? Kalian tidak akan berhasil. Dia siap untuk melepaskan teknik pedang 9 istana, bersedia mempertaruhkan segalanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan wanita tua itu, dia percaya dia bisa mengambil nyawa Mu Yunshui dan teman-temannya. Salah satu murid laki-laki tidak tahan untuk mencemooh, Chen Fan, bukan. Jangan terlalu sombong. Jika bukan karena campur tangan senior sister, Elder Han pasti sudah mengeksekusi kamu di tempat. Menyudahi hidupmu akan mudah, tambah murid laki-laki lainnya dengan pandangan dingin.
Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah membunuh salah satu anggota sekte kami. Ini tidak akan dilupakan. Permohonan senior sister tidak berarti kami yang lain akan memaafkanmu. Lebih baik jika kamu tidak pernah meninggalkan Heavy Sword City lagi. Mu Yunshui membungkam kedua muridnya dengan nada tegas. Dia terus memandang Chen Fan dan berbicara dengan nada dingin. Sudah waktunya mengakhiri ini dengan kata-kata. Serahkan pedang itu, karena itu memiliki makna besar bagi sekteku. Chen Fan tetap tidak tergoyahkan, suaranya tanpa emosi. Pedang ini sangat berarti bagiku. Mu Yunshui melangkah maju, suaranya rendah dan menakutkan. Jika bukan karena kamu adalah murid junior adik perempuanku, kamu sudah mati. Aku menasehatimu untuk terakhir kalinya. Jika kamu terlalu lama ragu, aku tidak akan bisa melindungimu. Elder Sister, cukup bicara. Mari kita bunuh dia dan membalaskan dendam senior sister Qing Yue, kata Chang Xing, pedangnya siap untuk tindakan. Mo Bai bangkit, matanya penuh dengan niat membunuh saat dia menghadapi Chang Xing. Berani kamu, katanya dengan peringatan. Heavy Sword Peak mungkin kecil, tetapi bukan tempat yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Kata-kata Mo Bai memantik semangat murid-murid di sekitarnya, yang tampak siap untuk bertindak atas perintahnya. Mo Hu, di sisinya, penuh dengan kegembiraan. Namun, Elder Lin turun tangan, suaranya memotong ketegangan seperti pisau. Mo Bai, jangan menciptakan masalah. Individu ini tidak lagi menjadi bagian dari Heavy Sword Peak, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mo Bai terkejut dan saling bertukar pandangan bingung dengan yang lain. Elder Lin, tanyanya. Orang ini telah meninggalkan Heavy Sword Peak kita, dan ini bukan lagi masalah kita, tegas Elder Lin. Yang Feng ragu sejenak tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Bagi seorang murid, menantang Cheng Xianzong bukan pilihan yang bijak, terutama mengingat kekuatan teknik Jin dan Qi. Chen Jingjing dan Sang Rumeng meremas tangan mereka dengan cemas. Hati mereka merasa hancur mendengar kata-kata Elder Lin. Chen Fan menghentikan Chen Jingjing dan menggelengkan kepala, memberikan nasihat. Ingat, jangan pernah meminta belas kasihan dari yang lemah, tidak peduli di mana atau kapan. Di dunia ini, kekuatan adalah yang utama. Untuk menjalani hidup yang kamu inginkan, kamu harus menjadi lebih kuat. Dia menekankan, terutama, jangan pernah memohon sesuatu dari mereka yang kurang memiliki kekuatan. Chen Fan melemparkan pandangan dingin kepada Elder Lin dan yang lainnya sebelum akhirnya memandang Mu Yunshui dan teman-temannya. Elder Lin memandang Chen Fan dengan dingin, menyimpulkan bahwa seberapapun berbakatnya, menyakiti Cheng Xianzong akhirnya akan menjadi kehancurannya. Bagi Elder Lin, seorang jenius yang terhenti di masa bayanya tidak lebih berharga daripada orang biasa. Chang Xing tidak bisa menahan kemarahannya, berteriak pada Chen Fan, apa yang kamu maksud dengan itu, Chen Fan? Dia menatapnya, mencari penjelasan. Chang Xing dan Chang Yu berdiri menghadap Chen Fan, kata-kata mereka penuh dengan sindiran. Mereka saling bertukar pandang, diam-diam mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap Chen Fan. Kita sudah digigit oleh anjing, tidak perlu kita gigit balik, kata Chang Yu dengan senyuman sinis. Sebelum ada yang bisa bereaksi, terdengar suara pedang yang tajam menusuk udara, dan sosok Chen Fan kabur, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Kilauan baja dingin muncul di depan Chang Yu, mata pedang yang cepat dan mematikan. Saat mata pedang itu hampir melewati leher Chang Yu, sosok putih tiba-tiba muncul di antaranya. Dengan suara benturan logam yang menggelegar, Mu Yunsai muncul tiba-tiba, pedang di tangan, menghentikan serangan mematikan Chen Fan. Ekspresi Chang Yu berubah dari sikap sombong menjadi kaget murni. Keringat dingin menetes di dahinya saat ia menatap Chen Fan dengan ketakutan. Yang matanya hitam seperti tinta. Mulut anjing tidak bisa meludahkan gading, ucap Chen Fan dengan tenang sambil melakukan gerakan pedang yang anggun sebelum menyelipkan senjatanya kembali. Mu Yunshui, dengan ekspresi kejengkelan yang sedikit terlihat di wajahnya, berpaling ke arah Chen Fan. Chen Fan, ini peringatan terakhirku. Chen Fan menyempitkan matanya, niat pembunuhan yang terabaikan. Ia melirik wanita tua yang tidak jauh dari situ, kemarahan membara dalam dirinya. Dalam tindakan tegas, ia melepaskan pedang yang terikat di punggungnya dan mendorongnya dengan keras ke tangan Chang Yu. Ambil semuanya. Tiruannya adalah milikmu. Ketika aku mencapai tahap Yuaning, aku akan datang ke Chang Xianzong untuk mengambil pedang asliku, ucap Chen Fan dengan suara dingin seperti es, kemarahannya yang tidak terkendali. Chang Xing mengabaikan perkataan Chen Fan dengan cemoohan, yakin dia hanya berbohong. Mu Yunshui juga memberikan beberapa nasihat pada Chen Fan. Bakatmu tak terbantahkan, tapi berhati-hatilah agar kesombongan tidak mengaburkan penilaianmu. Kemarahan buta bisa mengarah pada kehancuran diri sendiri. Dengan itu, Mu Yunshui dan teman-temannya berbalik. Berjalan menuju seorang wanita tua yang berdiri di dekatnya. Chang Xing dan Chang Yu segera mengikuti. Elder Han, kami telah mengambil pedangnya. Saatnya kembali dan melaporkannya kepada pemimpin sekte, kata Mu Yunshui kepada wanita tua tersebut. Wanita tua itu menatap Mu Yunshui sejenak, lalu mengeluarkan sekali lagi gendongan ajaibnya. Dengan semua orang di dalamnya, gendongan itu meluncur ke udara, membawa mereka pergi. Mu Yunshui berdiri di salah satu ujung gendongan, tangan terlipat di belakang punggungnya, ekspresinya dingin saat ia menghilang dari pandangan. Chen Fan menyaksikan kelompok Cheng Xianzong memudar ke kejauhan, tinjunya perlahan mengendur. Kilauan tekad berkedip di matanya. Penyiksaan hari ini karena kelemahanku. Apa itu tahap bangunan dasar?
Di masa depan, saat aku mencapai tahap inti emas dan Yuanying, aku akan membalasnya 2 kali lipat, ia bersumpah. Dengan tekad yang mendalam, Chen Fan bergumam pelan, Chang Xianzong, tunggulah aku. Bab 38, 6 piring giok. Chen Fan dan Chen Jingjing berdiri di tengah ketegangan yang menggantung di udara. Tubuh Chen Fan penuh dengan luka memar, menjadi bukti pertempuran sengit yang baru saja dia alami. Chen Jingjing, penuh kekhawatiran, menawarkan untuk membawanya kembali untuk pulih. Kakak, aku akan membawamu kembali untuk menyembuhkan luka-lukamu dulu, katanya, tangannya mantap memegang lengan Chen Fan. Namun, Chen Fan menggelengkan kepala dengan tegas. Suaranya rendah dan bertekad saat dia menjawab, tidak apa-apa, aku sudah pulih. Aku perlu mencari Elderly dan menyelesaikan masalah warisan. Ki sejati Ventian telah sementara memperbaiki tulang rusuknya yang patah, dan aliran darah yang stabil sedang menyuburkan tulang-tulang yang cedera. Chen Jingjing ragu, tapi pada akhirnya ia mengalah. Ia beralih perhatiannya pada Yang Feng dan yang lainnya, memindai kerumunan untuk mencari Elderly. Ia tidak ada di sini, ucap Chen Fan dengan nada curiga dalam suaranya. Aku melihatnya saat aku mencarimu, Mo Bai menambahkan, matanya berkelana di antara para tetua yang berkumpul. Ekspresi Chen Fan menjadi gelap saat kecurigaannya terhadap Elderly semakin mendalam. Saat itu juga, Elderlin dan sekelompok tetua dengan ekspresi dingin mendekati mereka. Elderlin, sudahkah Anda melihat Elderly? Mo Bai menyela, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang semakin meningkat. Elderly? Apa urusanmu dengan dia? Dia punya urusan penting dan pergi dari gunung. Jawab Elderlin dengan kerut di dahinya. Lalu ia melirik Chen Fan dan menambahkan, Chen Jingjing, lain kali, jangan membawa orang asing ke sini untuk menunggu. Ini Heavy Sword Peak, jika Anda lupa. Tiba-tiba, teriakan pedang tajam menusuk udara, membuat semua orang di Heavy Sword Peak membeku dan memutar perhatian mereka ke arah Chen Fan. Wajah Elderlin berubah dengan campuran kemarahan dan ketakutan, ia mundur beberapa langkah. Ia pernah mendengar desas-desus tentang Chen Fan yang membunuh murid tingkat ke-9 Ki Training Chang Xianzong, dan ia tahu lebih baik untuk tidak memprovokasi dia di sini. Chen Fan, berhenti! Mo Bai segera campur tangan, khawatir tindakan Chen Fan akan memperburuk situasi. Jika Chen Fan menyerang, ia akan menjadi musuh Heavy Sword Peak, dan bahkan Wan Jianzong mungkin terlibat dalam konflik tersebut, mengingat kehadiran pemuda itu. Chen Fan menatap tajam Elderlin, matanya menjadi peringatan. Ia tidak berniat membunuh siapapun, terutama karena Chen Jingjing dan Sang Rumeng masih terkait dengan Heavy Sword Peak. Dengan gerakan cepat, Chen Fan menarik kembali pedang tajamnya, meredakan ketegangan di udara. Chen Jingjing, Mo Bai, dan yang lainnya menghembuskan napas lega. Wakil puncak Yang Feng, yang berdiri di dekatnya, mengamati Chen Fan dengan pandangan sekilas. Baginya, Chen Fan adalah seorang murid yang telah menyinggung Chang Xianzong dan menjadikan musuh yang kuat. Yang Feng tidak berpikir dia akan bertahan lama, dan perhatiannya tertuju pada pedang luar biasa yang dikembalikan oleh Chen Fan ke Chang Xianzong. Elderlin, menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama tanpa kehilangan wajah, menghembuskan napas dengan angkuh dan berjalan menuju halaman dalam. Jingjing, mari kita meninggalkan gunung ini, kata Chen Fan dengan tenang. Chen Jingjing mengangguk, dan Sang Rumeng mengikutinya saat mereka menuju gerbang gunung. Jaga dirimu, Chen Fan, kata Mo Bai dengan kekhawatiran, khawatir dengan apa yang akan dihadapi oleh temannya. Chen Fan, ingat, cukup sebut nama saya, Mohu, tambah Mohu sambil memukul dadanya dengan sembrono. Selamat tinggal, jawab Chen Fan sebelum berbalik dan turun gunung. Jauh di sebuah bukit yang tak mencolok di dalam halaman Heavy Sword Peak, Elderly berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, setengah menutup matanya sambil melihat Chen Fan dan yang lainnya pergi, pandangannya dingin dan hitam. Di sebuah kamar sayap di dalam halaman dalam, pemimpin muda itu rebahan di kursi goyang, dengan santai menikmati buah. Bum bum. Pukulan terdengar di pintu kayu, membuat pemimpin muda itu dengan malas memanggil, masuklah. Pintu kayu berderit terbuka, memecah kesunyian ruangan yang redup. Melalui pintu masuk, seorang pria tua dan seorang wanita yang sama tua, keduanya membawa aura kekuasaan dan kekuatan, sisa-sisa tahun-tahun awal mereka. Pemilik ruangan. Seorang penguasa muda, rebah malas di kursinya. Tanpa repot-repot mengangkat kelopak matanya, dia bertanya, apa kabarnya? Wanita tua itu berbicara dengan suara pelan, delegasi Cheng Xianzong telah pergi, tapi mereka pergi dengan pedang milik Chen Fan. Sepertinya cukup luar biasa. Sayangnya, kami terlalu jauh untuk memeriksanya secara detail. Kening penguasa muda itu terangkat saat dia bertanya lebih lanjut, saya dengar bahkan ahli pangkat Golden Core telah diikut sertakan. Sepertinya pedang itu sangat istimewa. Dan Chen Fan selamat? Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban, berkata, saya menerima pukulan dari Jin dan Qi, kemudian Mu Yunshui turut campur. Tuan Jin dan Qi tidak mendorong masalah tersebut lebih lanjut. Ketika disebutkan Mu Yunshui, sikap penguasa muda itu berubah, matanya menjadi dingin. Dia tegak di kursinya dan berkomentar, kecantikan beku, Mu Yunshui, membela Chen Fan itu? Wanita dan pria tua itu mengangguk serentak, mencatat, mereka sepertinya saling mengenal, tapi hubungan mereka tidak terlihat harmonis. Penguasa muda itu menggelengkan kepala dengan nada meremehkan, berkata, seorang gadis seanggun Mu Yunshui biasanya tidak akan berkumpul dengan desa seperti dia. Suara wanita tua itu menjadi serius.
Kita harus mengakui bahwa bakat Chen Fan benar-benar luar biasa. Dengan sumber daya dan waktu yang cukup, membangun pondasi bagi dia tidak akan sulit. Jika dia terus tumbuh tanpa kendala, dia bisa menjadi ancaman yang signifikan, bahaya yang tersembunyi. Maka kita harus mencari kesempatan untuk mengeliminasinya. Tapi sebelum itu, saya harus menyelesaikan tugas ayah saya. Penguasa muda itu tersenyum sinis. Sekte hantu surgawi sepele seperti itu berani menyembunyikan harta? Kalau bukan karena seorang murid mereka secara tidak sengaja melihat pemimpin sekte mereka berlatih dengan harta tersembunyi, kita bahkan tidak akan tahu hal ini. Teruslah menyelidiki beberapa hari ke depan. Jika memang mereka memiliki harta, Heavy Sword Peak akan menghancurkannya. Sangat disayangkan murid sekte hantu surgawi hanya melihatnya sebentar. Kalau tidak, kita akan tahu apa harta yang memungkinkan pemimpin sekte mereka melompat dari level pelatihan Ki ke-9 ke tahap pertengahan pendirian dalam setengah tahun. Tidak peduli apa itu, kita akan segera mengetahuinya, penguasa muda itu menyatakan dengan tekad yang dingin. Saat malam turun, bayangan turun dari Heavy Sword Peak, bergerak diam dan tak terdeteksi. Segera, dia tiba di pinggiran Heavy Sword City, di mana seorang pria berpakaian hitam menunggu di kegelapan. Tuan Su, bisikan bayangan saat dia mendekati pria berpakaian hitam itu. Berlutut dengan hormat. Bangkitlah. Mengapa kamu begitu terburu-buru menghubungi saya? Jawab pria berpakaian hitam itu dengan tenang. Bayangan itu berdiri, dan sinar bulan mengungkapkan wajahnya. Tidak lain adalah Elderly dari Heavy Sword Peak. Anak itu, Chen Nan, telah membuat lonjakan yang tak terduga dalam kultivasinya. Dalam beberapa minggu, dia mencapai level pelatihan Ki ke-6. Saya sudah memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengambilnya ketika dia mencapai level ini. Namun, dengan kemajuan cepatnya, sekarang dia menanyakan warisannya. Saya terkejut dan hampir terbongkar. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening, suara parau keluar dari kegelapan, apakah mereka tahu tentang Liu Daoyupan? Saya mempertimbangkan kemungkinan itu, itulah sebabnya saya tidak menghadapi mereka secara langsung. Jika mereka tidak mengetahui tentang piring jade dari 6 jalur, kita dapat menipu mereka dengan beberapa eliksir. Namun, jika mereka mengetahuinya, ini bisa menjadi masalah besar dan mengakibatkan kebocoran, Elderly menjawab dengan hati-hati. Piring batu 6 jalur telah membawaku ke tahap tengah pembangunan dasar, sebuah harta langka dengan makna tak tertandingi di dunia. Hanya berpikir bahwa hal itu jatuh ke tangan yang salah membuat bulu kuduku berdiri. Eksistensi gerbang hantu surgawi milikku akan terancam. Sebagai tindakan pencegahan, aku bertekad untuk menyimpan rahasia ini dari mata yang ingin tahu. Master Su, ini. Mata Elderly mengungkapkan keraguan sesaat, suaranya penuh ketidakpastian. Kau tidak bisa melakukannya. Aku menanyakan dengan antusiasme atas komitmennya. Elderly, dengan senyum getir, menggelengkan kepala dan mengakui, saat aku menghadapi Chen Nan dulu, aku tidak memiliki masalah untuk menghadapinya. Jadi, mengapa aku ragu untuk menghadapi kedua saudara ini? Tapi aku mendengar bahwa Chen Fan baru-baru ini membunuh seorang praktisi Ki tingkat ke-9 di Chengxianzong. Sendirian, aku khawatir aku mungkin tidak berhasil dalam tugas ini. Tingkat ke-6 pelatihan Ki mengalahkan tingkat ke-9. Sosok misterius dalam jubah hitam berseru kagum. Sepertinya menghubungkan titik-titik, dia melihat Elderly dan bertanya, apa nama anak keluarga Chen itu? Chen Fan. Ada apa, Master Su? Elderly bingung atas reaksi pria berjubah hitam itu. Tidak heran. Ziwei baru saja melewati pengadilan surga kedua dan menghadapi misi yang hampir pasti membawa kematian dalam pertempuran energi abadi. Tetapi dia bertemu dengan seorang praktisi Ki di lantai keempat yang, melalui tekad yang tulus, mencapai tingkat ke-6 pelatihan Ki. Lalu dia dengan sendirinya mengalahkan 5 biksu di tingkat ke-7 dan 1 di tingkat ke-8. Itu adalah keberuntungan, sebuah terobosan. Pria berjubah hitam menjelaskan. Apa? Itu cukup kebetulan. Elderly berseru, meskipun kurang terkejut oleh prestasi Chen Fan. Sangat penting bahwa masalah ini tetap dirahasiakan, dan Ziwei tidak boleh mengetahuinya. Dalam beberapa hari, faksi Shushan akan merekrut murid. Aku sudah mengatur seseorang untuk mendapatkan token Shushan. Aku akan mengirim Ziwei ke sana untuk berkultivasi. Elderly membulatkan mata dengan kagum. Token Shushan? Mereka hanya mengeluarkan 20 token setiap tahun, dan itu melampaui sekte seperti Chengxianzong dan Wanjianzong. Untuk masuk ke Shushan, seseorang harus memiliki token Shushan selain bakat dan kecerdasan. Kabar mengatakan bahwa Chengxianzong memiliki hubungan erat dengan Istana Abadi, tetapi jika dia ingin menjadi pemulia pedang dan bergabung dengan Shushan, aku akan mengamankan token itu untuknya dengan segala biaya. Pria berjubah hitam berbicara pelan sebelum kembali melihat Elderly. Hall Master Lin baru-baru ini naik ke tahap awal pembangunan dasar. Ketika waktunya tiba, tipu saudara Chen ketika kamu menemukan kesempatan, dan aku akan meminta bantuannya untuk memberantas keluarga Chen. Elderly tidak bisa menyembunyikan iri hatinya ketika dia menjawab, Hall Master Lin mencapai tahap awal pembangunan dasar. Jangan khawatir. Setelah tugasmu di Heavy Sword Peak selesai, posisi wakil sekretaris sekte Tiang Wimen akan menjadi milikmu. Aku akan membantumu naik ke tahap pembangunan dasar. Kau telah sangat berjasa bagiku selama bertahun-tahun. Pria berjubah hitam meletakkan tangan di bahu Elderly dan berbicara dengan tulus. Terima kasih, Master Su. Setelah kau menyelamatkan nyawaku, aku bersumpah setia padamu.
Sementara itu, Chen Fan duduk diam di kamarnya, kesadarannya meresap ke pengadilan surga. Inti iblis yang diperoleh dalam usaha terbarunya dimanipulasi dan perlahan dikeluarkan dari tubuhnya yang sedang bermeditasi. Kali ini, burung berambut hijau itu conspicuously absent, meninggalkan Chen Fan tanpa gangguan saat dia bekerja pada inti iblis di tengah ladang obat yang tenang. Menggulungnya dengan erat dengan indera spiritualnya, dia menutupnya dengan gerakan tiba-tiba.